Dalam berjumpa dalam pelajaran ini lakukan di pertemuan kedua. Besar harapan saya kita dalam dan biarlah kita tetap semangat belajar. Nah, mari sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas penyertaan. Terima kasih Tuhan, serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam namamu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Di mana judul kita adalah bersaksi dan melayani di dunia. Maka di sini kita akan masuk ke poin yang B, gereja yang memuridkan. Kita sebagai gereja yang manakala dalam individu, kita memiliki tanggung jawab dan menjalankan tugas amanat yang diberikan Tuhan kepada kita. Hal ini terdapat di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Ya, siapapun kita yang namanya murid Tuhan Yesus wajiblah untuk menjalankan tugas amanat agungnya Tuhan, yaitu memuridkan, mengajar dan membaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Hal ini bukan tugasnya pendeta, hal ini bukan tugasnya misionaris, hal ini bukan tugasnya guru, tetapi kita semua yang menjadi pengikut Kristus itu tugas yang sama-sama harus kita laksanakan. Maka ini perlu dipahami oleh peserta supaya tidak bermain-main di dalam pribadi sebagai gereja. Kisah ini dinyatakan ketika murid-muridnya dikumpulkan Tuhan Yesus untuk menjalankan tugas amanat agung ini. Namun sebelum Tuhan mengutus mereka atau murid-muridnya kita, Tuhan memperlengkapi kita. Supaya apa? Supaya berita Injil yang kita sampaikan itu berfaedah. Dan kita tidak bisa melakukan pekerjaan ini tanpa Roh Kudus. Maka kita dicakapkan Tuhan, dimampukan Tuhan melalui pencurahan Roh Kudus bagi kita. Maka di dalam Kisah pasal pertama ayat yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, Yudea, Samaria dan sampai ke ujung. Jadi kita diperlengkapi kita sebagai gereja untuk memberitakan kabar sukacita ini atau menjalankan tugas amanat. Maka sebelum kita bisa menjalankan tugas amanat agung ini sebagai murid Tuhan Yesus, perlu memahami 3 hal. Yang pertama adalah menyangkal diri. Saudara yang terkasih, sebagai murid Tuhan Yesus, ya, jangan punya pemikiran hanya aman-aman saja, bebas dari segala macam penderitaan. Ya, kita akan sukses terus, bebas dari penyakit, bebas dari penderitaan. Tidak, tetapi hal ini kita sebagai murid mampu menyangkal diri dan itu disanggupkan oleh Tuhan melalui Roh-Nya. Jadi ini menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa dapat menyangkal diri sebagai gereja yang akan memuridkan. Jadi kita memiliki persyaratan yang pertama, yaitu mampu menyangkal diri. Persyaratan yang kedua, supaya kita sebagai gereja mampu bersaksi melayani di dunia adalah memikul salib. Berbicara memikul salib adalah penderitaan. Maka kita sebagai muridnya bersedia menerima resiko. Ya memang tidak menyenangkan, tetapi itu satu hal realita.
Dan kita harus menerima konsekuensi kita sebagai murid Yesus memikul salib. Ya tentunya kita dalam dunia ini ya bukan lagi bicara rahasia, kita akan dikucilkan, kita akan dijauhkan. Ya, dunia tidak bersahabat dengan kita. Dan ini kita tidak perlu kita heran di sini karena Yesus sendiri pun ditolak oleh dunia. Ya, memang ini menjadi resiko. Kebenaran tidak akan pernah bisa bersatu dengan dunia ini. Oleh sebab itulah Roh Kudusnya itu akan memampukan kita bertahan dalam dunia ini sebagai gereja untuk memberitakan kabar sukacita ke seluruh dunia. Di hal ini tidak perlu kita bersedih hati, ya, karena Tuhan akan memampukan kita. Persyaratan yang ketiga adalah mengikut Tuhan. Ya. Artinya mengikut Tuhan adalah berjalan di belakang seseorang. Ya, ini dalam budaya Timur Tengah di zaman itu seorang murid secara harfiah memang akan berada di belakang gurunya, baik pada waktu berjalan maupun pada waktu menunggang keledai. Ya otomatislah kalau dicontohkan orang tua di depan berarti anak-anaknya di belakang. Nggak pernah orang tua di belakang, anaknya di depan. Ya, kita harus mengikuti ya satu yang lebih power, yang lebih kuat. Karena kita menyadari hal ini, maka kita sebagai murid ya Tuhan, kita harus yakin bahwa Allah itu di depan untuk menyertai setiap langkah kita. Ya memang ini ada risikonya, tetapi percayalah seperti firman-Nya bahwa Allah akan turut bekerja bagi tiap-tiap kita percaya kepada Tuhan. Ya, jadi mari kita sadar hal ini. Ada 3 hal syarat supaya gereja itu bisa bersaksi melayani dunia. Salah satu contoh yang bisa kita lihat adalah kehidupan Fransiskus Farius, ya, seorang tokoh misionaris dari gereja Katolik yang manakala memberitakan Injil ke daerah Maluku, Ambon. Dan ini sungguh dia sebagai pengikut Tuhan mau memberi diri untuk seorang misionaris. Dan hal ini sebagai misionaris atau pelayan Tuhan dibutuhkan selain keinginan atau kemauan, dituntut juga intelektual, kecerdasan supaya boleh Injil itu diterima. Maka dipersiapkan, dilatih sedemikian rupa. Jadi di sini perlu juga intelektual, kecerdasan seseorang, bukan cuma karena mau, tetapi perlu pengetahuan. Salah satu hal yang dilakukan oleh orang Kristen perdana atau gereja mula-mula menyatakan kasihnya kepada siapapun. Jadi kehidupan gereja mula-mula pada konteks perjanjian baru, Anda boleh baca nanti di Kisah Para Rasul itu. Kehidupan mereka itu sangat luar biasa. Hidup bersama, berbagi, ya, peduli kepada sekitarnya. Namun bagaimana dengan konteks gereja sekarang? Ya, apakah seperti itu? Ya, sangat berbeda dengan konteks gereja pada zaman ini. Ya, sudah sibuk dengan gereja masing-masing. Jadi tidak lagi seperti gereja mula. Maka hal ini gereja terus-menerus melayani dengan berbagai kegiatan. Ini nggak akan bisa berhenti. Gereja tidak akan bisa berhenti melayani karena masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau Injil. Maka kita semua punya tugas. Jadi kita punya tugas sama-sama.
Jadi mari angkatan ini kita sebagai gereja harus melayani supaya Maranatha Yesus datang kedua kali menjemput orang percaya. Sejak awal pertama gereja, orang Kristen perdana telah memahami betapa pentingnya tugas pelayanan gereja. Gereja perdana mengangkat, ini konteksnya pada perjanjian baru, dalam pelayanan. Gereja mengangkat 7 orang diaken untuk pelayanan, seperti Stefanus, Filipus, Prochorus, Inaro, Timon, Parmenas, dan Nikolaus. Mereka diangkat. Anda boleh baca di Kisah Para Rasul 6 1-6. Jadi inilah kehidupan gereja mula-mula, supaya bagaimana pelayanan itu bisa tertib, memperhatikan kehidupan orang-orang di sekelilingnya untuk membantu orang yang berkekurangan. Nah, ini dasarnya, konteksnya dasarnya ada dalam Matius 25 ayat 40. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kepedulian kepada sekitarnya. Jadi ada titik berangkatnya dalam pelayanan ini. Karena Yesus mengajarkan hal demikian. Jadi segala satunya berpusat kepada Tuhan, dan dari Tuhan bagaimana Tuhan mengajarkan kepada kita untuk mati peduli kepada lingkungan sekitarnya. Maka hal ini juga gereja bersaksi, di mana dalam bahasa Yunani martiria salah satu istilah gereja yang dipakai dalam melakukan aktivitas imannya, bersaksi, di dalam gereja, di luar gereja. Maka saya ingin mengkontekskan sekarang bagaimana gereja punya tugas bersaksi dengan konteks sekarang, teknologi yang luar biasa. Mari kita pakai itu untuk bersaksi, untuk menyatakan ke seluruh dunia melalui talenta yang Anda punya, dengan teknologi yang ada, dengan keadaan teknologi sekarang ini. Mari kita berlomba-lomba untuk bersaksi, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan kuasa Tuhan, menyaksikan kemurahan Tuhan melalui hidup kita ke dunia dengan media yang ada. Jadi jangan kita sibuk mengupdate akan diri kita, tapi saksikanlah kebaikan Tuhan. Jangan malu kita bersaksi di era sekarang dengan media yang ada, karena luar biasa dan lebih canggih untuk bisa kita bersaksi di berbagai media yang ada, khususnya mungkin Anda suka punya konten, lakukanlah. Mungkin di berbagai aplikasi, lakukanlah. Karena hal itu Anda sudah bersaksi memuliakan Tuhan lewat media yang ada. Mari kita lakukan. Demikian juga koinonia dalam persekutuan, diakonia, dan pelayanan. Mari kita sama-sama untuk menyaksikan kemurahan Tuhan dalam hidup kita di media yang ada. Mari lakukan itu, memuliakan Tuhan kita di surga. Maka poin yang kelima ini, pelayanan sosial gereja dan tantangan. Bagaimanapun ketika gereja ingin melakukan kegiatan sosial, pasti banyak kendala-kendalanya, banyak tantangannya. Tetapi jangan kita sampai mundur dalam hal ini. Selama kita dalam kebenaran, selama jalan kegiatan itu adalah kebaikan dan kebenaran, pasti Tuhan akan menolong kita. Memang ada tantangan yang akan kita hadapi di depannya, tetapi jangan sampai kita mundur, karena bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara. Nah, salah satu contoh di sini adalah Martin Luther atau Dr. Martin Luther Jr. yang berjuang untuk kesetaraan kedudukan dan status orang-orang hitam dan orang-orang kulit putih. Memang banyak tantangan yang dihadapi, tetapi kita lihat perjuangannya tidak sia-sia. Dia rela ditembak mati karena perjuangan untuk memperjuangkan hak asasi manusia. Dia tidak gentar. Jadi dengan konteks sekarang ini,
Apakah kita bisa mencontohkan seperti kehidupan Martin ini? Berjuang untuk kesetaraan hak ajasi dalam mensetarakan antara kulit putih dan kulit hitam. Mari kita termotivasi dari kehidupan Martin Luther ini, ya, berani untuk mengatakan benar. Maka di zaman ini, di angkatan ini, mari hiduplah dalam keputusan, beranilah berkata, memberitakan kebenaran itu lewat kehidupan Anda dengan penuh hikmat, supaya Injil itu bisa diterima oleh semua bangsa yang mengikuti mungkin konten Anda. Mari kita belajar dari kehidupan Martin Luther sebagai gereja yang mau bersaksi dan melayani di tengah dunia ini. Dalam hal ini, Yohanes 15, 18-19 dikatakan bahwa mengikut Kristus akan banyak menghadapi tantangan dalam hidup ini. Ya, memang begitu. Ya, kita nggak perlu heran di sini, karena Yesus pun demikian. Karena kita murid-muridnya, kita percaya kepada Tuhan, ya kita pasti sama mengalami penderitaan. Tapi percayalah, Tuhan Yesus akan memberkati, Tuhan Yesus akan menyertai kita. Biarlah kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Maka di sini bisa dirangkumkan pembelajaran ini, baik pertemuan pertama, pertemuan kedua. Rangkumannya adalah tugas diakonia, baik itu marturia atau bersaksi. Gereja adalah memiliki tugas yang tidak dapat diabaikan. Hal kedua ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan seorang Kristen sebagai murid Kristus. Dengan kata lain, menjadi murid Kristus selalu menuntut seorang untuk melayani dan memberi kesaksian kepada dunia tentang apa yang telah dilakukan Yesus Kristus bagi umatnya manusia dan seluruh alam semesta. Bersaksi ternyata tidak cukup hanya dengan kata-kata atau dengan cerita kepada orang lain. Apa arti keselamatan yang telah dikerjakan Tuhan Yesus bagi kita? Bersaksi ternyata harus diwujudkan melalui tindakan, perbuatan di antara orang lain dengan menolong sesama agar mereka pun merasakan arti kemerdekaan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kemerdekaan itu harus dipahami bukan hanya dalam arti rohani seperti kebebasan dari dosa, melainkan juga kebebasan dari belenggu dosa yang selama ini kita selesaikan. Dalam menjadi rangkuman dari pembelajaran bab 4, pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Biarlah kiranya peserta yang mengikuti pembelajaran ini bisa mengikuti dan memahami, dan pastikan peserta mengerti ada tiga panggilan gereja di tengah dunia ini: melayani, bersekutu, dan bersaksi. Saya percaya kita bisa menjadi pelaku firman dan menjalankan tugas amanat agung. Hal ini kita akan berakhir, tapi sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mempelajari pembelajaran bab 8, baik pertemuan pertama, pertemuan kedua. Terima kasih Tuhan, kami bisa mengikutinya. Kurang lebihnya Tuhan biarlah kami mampukan kami untuk memahami materi ini. Terima kasih Hamba-Mu sudah menyampaikan ini. Biarlah Roh Kudus yang mencakapkan, memampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terpujilah nama-Mu. Dalam nama-Mu kami bersyukur dan amin. Demikianlah pertemuan kita pada pembelajaran bab ini. Besar harapan saya peserta yang mengikuti, ditulislah poin-poinnya dalam pembelajaran ini supaya Anda makin memahami, mengerti akan pembelajaran ini, baik pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Demikianlah pertemuan kita. Shalom. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.